Kisah tragis di Gua Hermit, petualangan yang berakhir mengerikan. Ada sebuah peristiwa tragis yang terjadi di Gua Hermit. Sebuah gua yang tidak terlalu dikenal, namun memiliki sejarah yang kelam. Kisah ini terjadi pada 5 April 1999, ketika seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Robert Kennedy dari Mogi, Oklahoma, memutuskan untuk melakukan ekspedisi berkemah di dekat enclave Batu Kapur di sekitar Gua Hermit. Bersama Robert, ada 2 rekannya, saudara tirinya, Richard Stiller Jr., dan teman mereka, Ben Kigley dari Tulsa. Di bawah langit malam Oklahoma yang bertabur bintang, ketiga pemuda ini menghabiskan waktu dengan berbincang tentang kisah-kisah mistis seputar gua-gua Batu Kapur di daerah tersebut, khususnya Gua Hermit. Meski dikenal oleh penduduk lokal, gua ini tetap menyimpan banyak misteri. Robert yang penuh rasa ingin tahu merasa tertarik untuk menjelajahi gua tersebut, terutama lorong samping yang belum terdokumentasikan, yang konon mengarah ke tempat-tempat tersembunyi. Sayangnya Robert tidak memiliki pengalaman dalam menjelajahi gua. Ia hanya mengenakan kaos dan celana jeans, membawa 1 senter, dan tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Ia juga tidak menyadari bahwa gua tersebut memiliki ventilasi yang buruk, yang dapat menyebabkan kadar oksigen rendah. Awalnya, Ben juga berencana untuk ikut, namun karena harus bekerja pagi-pagi, ia membatalkan keikutsertaannya. Kepergian Ben membuat Robert dan Richard hanya berdua, yang berarti mereka melanggar aturan emas penjelajahan gua. Jangan pernah memasuki gua dengan kurang dari 3 orang. Namun, Robert tetap bersikeras masuk. Awalnya, perjalanan mereka cukup lancar. Mereka melewati lorong utama gua yang licin, dingin, dan lembab. Ketika hendak kembali, Robert melihat salah satu lorong samping yang terkenal dengan jalur yang sempit dan kompleks. Rasa penasaran membawanya masuk ke dalam lorong sepanjang 45 meter itu. Lorong tersebut seperti wahana roller coaster, penuh tikungan yang sulit dinavigasi. Teknik khusus dibutuhkan untuk melewatinya, dengan cara merayap menggunakan tangan, bahu, lalu kaki. Di salah satu titik sempit yang dikenal sebagai keyhole formation, Robert membuat kesalahan fatal. Ia memasuki celah sempit dengan posisi kepala terlebih dahulu, yang membuatnya tidak mungkin kembali dengan kaki terlebih dahulu. Setelah memaksakan tubuhnya masuk, ia terjebak di lorong berbentuk jam pasir dengan kemiringan 30 derajat ke bawah. Saat mencoba melewati celah tersebut, dadanya terhimpit erat di antara dinding batu. Ia tidak bisa menggerakkan tangan, satu terjepit di bawah tubuhnya, satu lagi terdorong ke belakang oleh batu. Semakin ia berusaha, semakin ia terjebak. Nafasnya semakin berat karena udara di dalam gua mulai menipis. Dalam posisi terbalik, wajahnya hampir menyentuh tanah yang berlumpur. Panik, ia memanggil Richard untuk meminta bantuan. Melihat kondisi yang berbahaya, Richard segera keluar untuk mencari pertolongan. Sekitar 1 jam kemudian, tim penyelamat yang terdiri dari 10 orang tiba di lokasi. Namun, tantangan utama mereka adalah jarak 45 meter dari lorong utama menuju tempat Robert terjebak. Lorong yang sempit membuat penyelamatan menjadi lambat. Hanya 1 orang yang bisa mendekati Robert dalam 1 waktu. Udara yang semakin tipis memaksa tim untuk memasang sistem ventilasi guna mengalirkan udara ke dalam gua. Para penyelamat mencoba memperlebar celah dengan alat manual karena pengeboran dianggap tidak memungkinkan. Setelah beberapa jam, seorang penyelamat berhasil mencapai kaki Robert, tetapi ia sudah tidak sadarkan diri. Detak jantungnya yang sangat lemah memberikan secercah harapan, namun upaya menariknya keluar gagal karena kurangnya daya ungkit. Bahkan ketika mencoba sistem katrol, batuan kapur yang rapuh tidak mampu menahan beban. Satu-satunya cara adalah menggali lebih luas di sekitar tubuhnya. Namun, waktu terus berjalan. Posisi tubuh Robert yang terjepit membuat tim penyelamat tidak dapat memberinya air, dan dadanya yang terhimpit semakin menghambat pernapasan. Akhirnya, setelah beberapa jam, tubuhnya mulai bergerak, tetapi sudah terlambat. Ketika akhirnya berhasil dikeluarkan, para medis yang menunggu di pintu gua segera memeriksa tanda-tanda vitalnya. Sayangnya, Robert telah tiada. Ia meninggal karena kombinasi sesak napas akibat tekanan di dadanya dan kadar oksigen yang rendah di dalam gua.